Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Manginar. Hari ini kita akan membahas masalah kesehatan gigi, secara spesifiknya adalah kesehatan gigi anak. Saya akan menguraikan lebih jauh tentang mengapa anak takut ke dokter gigi dan bagaimana anak supaya jangan takut ke dokter gigi. Kalau diulang-ulang atau diingat-ingat bagaimana menangani pasien anak, saya sebagai seorang dokter gigi kadang-kadang mengalami kesulitan, tantangan tersendiri. Karena secara umum hampir 100% anak datang mengunjungi klinik dokter gigi, datang ke saya itu pada kondisi takut. Takut itu bisa terlihat misalnya dia mau memasuki ke ruangan itu, orang tuanya di depan atau bapak mamanya di depan, dia sembunyi di belakang. Dia masuk ke ruangan dengan melihat dokter giginya dari belakang, ngintip-ngintip. Saya sudah memberikan suatu penilaian bahwa ini anak adalah anak yang takut ke dokter gigi. Yang ada di pikiran saya, wow, ini akan memakan banyak waktu. Karena saya harus memeriksanya, berkomunikasi, membangun hubungan komunikasi dengan dia. Itu memakan waktu. Dan belum tentu pada akhirnya saya berhasil untuk merawat dia walaupun saya sudah mengalokasikan waktu yang sangat banyak. Yang mau saya katakan adalah mengapa itu takut? Saya tidak terlalu konsentrasi terhadap anaknya, tetapi saya lebih banyak konsentrasi terhadap orang tuanya dulu. Karena kalau orang tuanya sudah berkomunikasi dengan baik dengan saya, berinterview, bercerita panjang lebar, saya berharap anaknya akan mulai nyaman dengan saya. Itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Jadi saya akan sangat menghindari untuk pertama, naik ke dental unit, periksa giginya, dia akan menangis mungkin dan dia akan lompat dari dental unitnya. Maka supaya dia jangan takut, saya harus bangun komunikasi terlebih dahulu dengan orang tuanya pelan-pelan. Dan kalau anaknya tidak mau juga duduk di dental unit, ya saya tidak memaksanya. Karena semakin saya paksa, maka dia akan semakin mempertahankan diri dan akan semakin takut. Kalau begitu kenapa dia takut? Jawabannya sederhana. Karena dia jarang dan mungkin belum pernah ke dokter gigi. Dia belum mempunyai hubungan emosional dengan dokter giginya. Menjalin hubungan emosional dengan seorang anak, ya biasanya kita mulai dari orang tuanya, kita jalin hubungan dengan komunikasi dengan anaknya. Supaya jangan takut anaknya itu ya harus sering-sering datang berkunjung atau bertemu dengan dokter giginya. Bukan hanya di klinik gigi saja, mungkin saja ketemu di acara-acara yang lain, misalnya di mall atau di mana. Harus ada hubungan komunikasi, hubungan emosional antara dokter gigi dengan keluarga khususnya terhadap anaknya. Jadi kalau ditanya kenapa dia takut, tidak terbiasa dengan dokter gigi, tidak mengenal hubungan komunikasi dengan dokter giginya. Kalau begitu bagaimana? Sering-seringlah berkomunikasi dengan dokter gigi keluarga supaya ada hubungan komunikasi. Itu yang menjadi cara untuk membuat seorang anak itu bisa ditangani oleh dokter gigi. Saya hanya mempunyai sebagian kecil saja anak-anak, karena sudah mempunyai hubungan emosional dengan keluarganya, secara otomatis anaknya juga percaya terhadap saya. Sehingga kalau saya suruh dia ke dental unit, tidak perlu disuruh saja pun dia sudah langsung lompat ke dental unit. Kita periksa dia nyaman-nyaman saja. Dan dia percaya bahwa saya tidak menyakitinya karena dia menganggap saya itu adalah keluarganya, saudaranya. Beda halnya kalau dia tidak pernah ketemu dengan saya, langsung saya suruh buka mulut, saya pegang alat bur, pasti dia akan berteriak, menangis dan lari dan tidak akan datang lagi ke dokter gigi. Kalau begitu
Apa yang harus dibuat oleh keluarga? Apa yang harus dibuat oleh orang tua supaya anak jangan takut ke dokter gigi? Jalin komunikasi, jalan hubungan emosional, sering-seringlah bertemu dengan dokter keluarga. Seperti di materi-materi video sebelumnya, seorang anak sudah harus disentuh oleh dokter gigi dikala dia usia 6 bulan. Mulutnya sudah diperiksa oleh dokter gigi sehingga dia punya pengalaman bahwa saya disentuh oleh dokter gigi tidak sakit. Tetapi kalau dia datang ke dokter gigi, sudah sakit gigi, sudah bengkak, melihat dokter gigi yang dibayangkan, yang dihayalkan adalah rasa sakitnya itu dan ketakutannya akan semakin hebat. Apalagi kalau orang tuanya bilang, buka mulut. Dipaksa dipegang, ketakutannya akan semakin hebat. Saya pikir itu cara yang salah. Maka saya biasanya begitu anak takut, kita harus menangkan dulu rasa komunikasinya, rasa percaya dirinya. Kalau dia tidak bisa hari ini, mungkin kita hanya kasih obat penghilang rasa sakit saja atau antibiotik, besok harus dicoba datang lagi sampai ada hubungan emosional komunikasi yang bagus. Setelah itu akan bisa kita lakukan tindakan penambalan tindakan-tindakan yang lain kedokteran gigi. Bisa kita lakukan terhadap anak jika sudah ada hubungan komunikasi, hubungan emosional yang bagus. Oleh karena itu, supaya anak-anak jangan takut ke dokter gigi, jalin buat hubungan komunikasi yang baik antara dokter gigi keluarga dengan anak itu sendiri, termasuk dengan keluarga secara umum. Sebagai pesan terakhir untuk topik kesehatan gigi anak, mengatasi anak takut, bawalah anak sering sekali 6 bulan minimal ke dokter gigi. Selamat merawat gigi. Sampai jumpa.